Nomor satu, pendapat para ahli. Menurut Ron Weber, SE auditing merupakan proses pengumpulan dan evaluasi untuk menentukan pengamanan sistem komputer, aset sistem komputer, terus menentukan pemeliharaan data, terus untuk menentukan efisiensi penggunaan sumber daya. Menurut Sasongko, serangkaian proses sistematis dalam penggunaan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan sebuah informasi sistem komputer ini, sebuah organisasi telah mencapai tujuannya. Soal kedua, mengapa dan kapan audit itu harus dilakukan. Jadi mengapa audit itu kan bertujuan untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan sebelumnya, dan setelah mengevaluasi kan itu untuk diambil keputusan untuk selanjutnya. Jadi kenapa itu diperlukan? Sama dengan tujuannya, yaitu diperlukan karena jika tidak ada audit, kemungkinan bahwa laporan keuangan atau laporan transaksi itu mengandung kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Lalu hasil audit itu juga bisa dijadikan patokan atau dasar untuk pengambilan keputusan. Lalu untuk pengendalian dan menjaga aset perusahaan juga untuk memeriksa pengendalian dan menguji pengendalian itu sendiri. Dan juga untuk mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya untuk digunakan. Lalu kapan dia mesti dilakukan? Audit itu sebaiknya dilakukan di periode periode pembukuan setiap tahunnya, dan telah terjadwal dan semua pihak itu juga harus tahu kapan dilaksanakannya audit. Dilakukan juga setelah melalui serangkaian persiapan, jadi tidak tiba-tiba. Karena jika dilakukan audit secara tiba-tiba, itu bisa membuat karyawan atau pihak tertentu merasa tidak dipercaya. Nomor 3, kode etik pada proses audit informasi. Nah, kode etik itu kan semacam norma atau kaidah yang berlaku dalam melakukan sesuatu. Artinya sesuatu yang tidak boleh dilanggar lah, seperti itu. Jadi dalam audit sistem informasi ini, menurut ISACA, nah, kode etik itu ada poin-poin yang harus dipatuhi. Nah, yang pertama itu, seorang auditor itu menurut standar ISACA itu harus mendorong kepatuhan terhadap standar kontrol internal. Lalu harus profesional dan teliti, menjalankan tugasnya itu untuk kepentingan stakeholder dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Terus menjaga privasi dan kerahasiaan klien lah. Terus mendorong pelatihan
pelatihan meningkatkan profesionalisme dalam memberikan informasi dan fakta yang dibutuhkan kepada pihak terkait, juga menjaga kompetensi. Yang keempat, konsekuensi adanya penyalahgunaan komputer. Nah, konsekuensinya karena bagi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT itu kan komputer sesuatu yang sangat vital. Nah, konsekuensinya jika terjadi penyalahgunaan komputer itu bisa kehilangan data. Jadi aktivitas operasional sebuah organisasi itu bisa terganggu karena aktivitas dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut di masa lalu dan sekarang itu apabila hilang, maka pengambil keputusan bisa saja tidak tahu harus mengambil keputusan bagaimana untuk kedepannya. Lalu hardware, software, data, dokumentasi atau pendukung operasional lainnya itu jika hilang atau disalahgunakan oleh pihak tertentu, itu juga dapat berakibat buruk pada organisasi. Lalu privasi dan kerahasiaan pihak tertentu juga dapat tersebarluaskan, dan efektivitas operasional rutin dari sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa terganggu, tidak jalan seperti biasanya.